ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثيرات الأعراض ولكن الغنى غنى النفس. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan puja hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, pemberi kita rezeki, pelindung, penolong kita atas segala daya beban kehidupan yang Allah titipkan di pundak kita. Kalau tiada pertolongannya Allah, kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini. Hidup terasa berat apabila hidup itu kita pingkul sendiri. Tapi hidup akan terasa ringan ketika beban-beban itu kita serahkan kepada pemilik dan pengatur alam jagat raya ini. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Hanyalah Allah pelindung dan penolong kita. Dan marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas semua kenikmatan-kenikmatan Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tetap kita senang mengikuti aturan-aturannya Allah, gemar mentelaah Al-Quran, gemar menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah, berbakti kepada orang tua, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafid Quran, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Itulah amalia-amalia yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah
Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. 20 menit ke depan saya akan menyampaikan tema indikasi orang mukmin yang tenang dan merdeka dalam kehidupan. Yang kemarin kemerdekaan sudah dibahas oleh Ustadz Eko Asmanto, tapi saya membahas dalam segi real kehidupan sehari-hari. Setiap orang menginginkan hidupnya tenang dan merdeka. Gak ada orang yang kepingin uripe ruwet, gak ono. Semua menginginkan kehidupnya tenang. Kehidupan tenang yang kaya apa yang kita inginkan? Apa tenang itu gak punya utang? Apa tenang itu orang yang jauh dari gosip, jauh dari bully? Apakah ketenangan itu didapatkan dari punya jabatan, banyak uang, atau hidupnya yang free life, hidupnya bebas semau gue, free sex, apa fidrak, apa iku sing didoleki menungso? Dan ketenangan kehidupan itu berasal dari hati. Ini. Dan hati yang tenang itu berasal dari hati yang betul-betul ono imani. Ada keimanan di dalam hatinya. Karena iman itu identik berbarengan dengan al-aman. Apa al-aman itu? Aman, tenang, damai. Kalau sudah aman, damai, sejahtera, pasti yang menemukan keselamatan uripe ayem. Ini sunatullah itu. Jenengan saged ningali wong nek atine tenang, atine ayem, tidak sendenan, sing kuat, backingane kuat, akan merasa aman. Ketika dia punya masalah, ada backingan di belakang yang kuat. Sama seperti kita. Kalau kita, hati kita sudah ada keimanan yang kuat dengan Allah, maka kita akan meyakini awak dhewe duwe backingan pusat ya. Buktinya Allah memberikan ketenangan dan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang beriman. Ini kita bisa lihat Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 112 sampai di rumah coba dibuka dan ditelaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi. Tidaklah man aslama, orang-orang yang aslama, yang menyerahkan dirinya, pasrah, ikhlas, ridha, wajhahu lillah, di hadapannya Allah. Ini perlu diingat, orang yang pasrah, ridho, diatur Allah, wa huwa muhsinun, kemudian itu melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti orang yang pasrah atas aturannya Allah, orang yang nggak pernah ngeluh, diatur Allah nggak ngeluh. Dan Allah perintahkan orang-orang yang pasrah ini apa? Wa huwa muhsinun, melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam kehidupannya pokoknya lakonono keapian. Berbuat baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anaknya. Semua aspek-aspek kehidupan harus bernilai muhsinun, kebaikan.
Ini di belakangnya, lihat akhir endingnya nih. Falahu ajrahu inda rabbih. Maka dia akan mendapatkan pahala surga, kenikmatan, kesenangan, ketentraman. Adakah di surga itu gak aman, gak ayem? Gak ada. Pasti seneng, ayem, tentrem, bahagia. Ini. Dan surga tidak hanya di akhirat. Di dunia ini Allah bentuk surga dalam hati orang-orang yang beriman. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidaklah mereka itu takut. Tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Hatinya enggak takut. Wala hum yahzanun. Dan tidak ada kesedihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kata ini, takut dan sedih, kalau sudah tidak ada dalam hati kita, ya opo? Kayak apa rasanya? Jerone ati wis gak ono rasa wedi, rasa takut, rasa sedih enggak ada. Isine apa? Seneng tok. Menghadapi kehidupan akan terasa senang dan indah. Karena apa? Man aslama wajahahu, mereka ridho ikhlas diatur Allah. Inilah resep pembebas akan keterbelengguan hati kita dengan ketakutan di dunia. Wedi melarat, wedi gak iso mangan, wedi didolimi uang, wedi disakit orang. Karena di hatinya sudah ada tertanam kepasrahan kepada Allah, maka dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Ini resep seorang yang beriman menjadikan hatinya itu los, tidak ada beban. Apapun yang terjadi, qadarullah, inilah qadar Allah yang harus aku terima. Ketika dia tidak mampu, maka dia itu akan mengangkat tangan, menunjukkan kelemahannya dirinya. Akhirnya dia meratap, ya Allah ya Rabb, berikan pertolongan kepada hambamu ini, aku yang lemah, tidak kuat. Berikan kesabaran hatiku menerima ujianmu, dan jadikan aku hambamu yang tidak mengeluh akan semua kenikmatan-kenikmatanmu, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Di ayat lain surah Al-Fat ayat 9, ayat 4, Allah mengingatkan kita, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati ketika hati itu sudah benar-benar beriman. Kembali lagi, kudu ono imane hati, baru memunculkan al-aman. Dan Allah akan menambah keimanan itu, keimanannya akan bertambah. Meyakini bahwa Allah pemilik kita, bahwa Allah yang mengatur rezeki kita. Rezeki itu akan tetap menjadi milik kita dan tidak akan tertukar. Dan tugas kita hidup di dunia itu ikhtiar yang sungguh-sungguh. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang pekerja keras, bukan orang-orang yang malas.
Mereka tetap berusaha. Dan bahasa orang-orang pondokan, nek esok macule bumine Allah, nek esok macule bumine Allah, sing dadi petani yang nggarap sawane kanthi bener, kanthi tepak, kanthi cocok, halalan thayyiban, gak nyerobot sawahe tangga, gak nyerobot banyune tangga. Niku sing dadi guru ya muruk muride kanthi bener, aja muruki sing salah. Tunjukkan kepada mereka bagaimana cara mendekatkan dengan keilmuan kepada Allah. Sing dadi pejabat yang amanah dan istiqomah. Gunakan jabatanmu untuk berwasilah mendekat kepada Allah. Seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Umar bin Khattab. Mereka tidak mengeruk kekayaan sendiri dengan jabatan, tapi berwasilah dengan jabatannya mendekatkan diri kepada Allah. Yang jadi pedagang dodolo sing bener, ojo bijukan. Nek esuk majuli bumine Allah, nek bengi majuli langite Gusti Allah. Berdoa kita kepada Allah, bermunajat, bahwa kita menunjukkan kita bahwa kita butuh rahmatnya Allah, butuh pertolongan Allah, butuh hidayah Allah. Kita tidak akan sanggup hidup di dunia tanpa ada pertolongan dan kuasa Allah. Ini kalau kita dikerjakan orang-orang yang beriman akan dahsyat hasilnya. Karena apa? Yang mengatur kehidupannya ini Allah. Barang siapa yang beriman, laki-laki atau perempuan melakukan amal-amal soleh, dia beriman kepada Allah, falahnukhiyannahum hayatan thayyibah. Allah akan atur kehidupannya akan menjadi baik. Ini. Dan kenapa hati ini yang bisa menjadikan tenang, bisa memiliki kemantapan dan keyakinan? Karena hatinya sudah merasa nyaman dan dekat dengan Allah. Bagaimana caranya bisa nyaman dan dekat dengan Allah? Karena hatinya setiap saat, setiap waktu diajak untuk mengkaji kebesarannya Allah. Makanya saya mengajak saudara-saudara saya di dalam majelis taklim saya enggak pernah mengatakan jenengan santri kula mboten. Jenengan adalah saudara saya, dulur kula jenengan itu. Ayo kita sama-sama bareng-bareng ngaji, nyidek nang Gusti Allah. Bukan yang di depan itu merasa paling soleh, paling pinter, enggak. Saya masih tetap manusia biasa. Ayo bareng-bareng nyidek nang Gusti Allah. Bagaimana caranya? Kita mengkaji ilmu-ilmu Allah sing iso yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Salah satunya dengan kita zikir kepada Allah. Dan contoh yang real dari zikir itu kita perbanyak sholat kita. Sholat sunnah kita perbanyak, di dalamnya ruku dan sujudnya yang panjang. Disitulah letak penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Sujudnya yang panjang menyandarkan bahwa kita itu rendah di hadapan Allah. Ini. Dan ketika kita dekat dengan Allah, ketenangan akan diberikan Allah.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan mengingat Allah. Apapun kehidupannya, apapun kesulitan, ketika kita mengingat Allah, ketika kita menyadari bahwa semua akan kembali kepada Allah, akan terasa tenang. Beban ini akan terasa ringan. Mangkane urip iku bakal abot nalika dipikul. Urip akan terasa ringan ketika hidup itu diserahkan kepada Allah. Itu. Ini konsep rumus dari kajian saya Lahtahzan itu. Kemudian dari hati yang mengingat Allah itulah akan memunculkan indikasi orang-orang yang betul-betul memiliki ketenangan dan kemerdekaan dalam hidup. Nomor satu adalah hatinya dipenuhi dengan bersyukur kepada Allah. Ini yang sawangannya gampang tapi sulit dikerjakan. Ketika kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita, biasakan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku sedikit kenikmatan ini. Jadikan aku hamba yang bersyukur dengan sedikit nikmat ini. Semoga aku menjadi hamba-hamba yang senantiasa terjaga keimanan dan kesyukuran kepadamu. Lisannya mengucapkan Alhamdulillah sebagai bukti kecil kita itu bersyukur kepada Allah. Kemudian lisannya tidak bosan-bosan untuk zikir, membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan membaca zikir pembebas. Ini yang diajarkan Rasulullah, yang hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abbas dalam Rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Ini diajarkan. Dan ketika kita dulu, ketika saya di Nia ini diajarkan oleh Ustadz saya. Apa itu bunyinya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya terjemahkan secara bebas saja. Raditu billahi rabba, ya Allah ya Rabb, aku ridha Engkau atur kehidupanku. Apapun yang Engkau berikan kepadaku, aku enggak akan ngeluh dan ngersuloh, baik itu banyak apapun sedikit. Aku ikhlas ridha. Maka Allah akan menjawab, hai hambaku yang ridha akan ketentuanku, aku akan ridha dan ikhlas ketika kamu kembali kepadaku dengan membawa hanya sedikit amalia-amalia. Ini kita sebagai hamba manusia, dan kita menyadari amalia-amalia kita itu masih jauh dari kesempurnaan. Sholatnya mungkin hatinya masih kacau, mungkin wudhunya masih belum sempurna, masih gopo. Waktu ini mepet nang masjid, masih jauh dari kesempurnaan. Maka kita ikhlas ridho dengan kenikmatan Allah yang sedikit ini, kita masih ridho ikhlas. Maka Allah akan ikhlas ridho ketika kita kembali kepadanya dengan hanya membawa sedikit amalia-amalia.
Kemudian dalam kehidupan kita senantiasa menggunakan nikmat Allah itu dengan baik dan benar, dan memposisikan nikmat Allah itu dengan benar, dan cara nyarinya itu juga halalan thayyibah, moh barang haram. Ini. Dan indikasi yang kedua, hatinya itu senantiasa sabar, tidak mengeluh dan tidak menghujat dan tidak suka menyalahkan orang lain. Dan yang indikasi yang ketiga adalah orang yang memiliki hati yang merdeka, terbebas dari kegilaan kepada gila hormat, dipuji orang. Semua menginginkan, hanya ingin dicintai Allah dan ingin ridha Allah. Inilah hati yang merdeka itu, terbebas dari bentuk-bentuk hubbud dunya, senantiasa menginginkan cinta Allah dan ridha Allah. Inilah indikasi hati yang tenang, hati yang merdeka. Dan pada hakikatnya manusia yang beruntung adalah manusia yang memiliki hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Rasulullah mengingatkan, laisal ghina, tidaklah orang yang kaya itu angkasiratil a'radi, yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina, akan tetapi orang yang kaya itu adalah ghina nafsi, orang yang memiliki kaya hati, hatinya dipenuhi keridhaan Allah, hatinya dipenuhi dengan qanaah, ridho dengan apapun yang diberikan kepada dirinya dari Allah. Aku lu qali hadza wastaghfirulli wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa anzalal qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemantapan hati kita, keistiqomahan hati kita hingga yaumil kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa husnil khatimah. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil islam, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wahnina bifadlika amma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.